Hai teman-teman SMP, coba deh kalau dengar kata disiplin, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin sesuatu yang kaku, berat, dan bikin bosen ya. Nah, lupain dulu deh pikiran itu. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar total konsep itu dan nunjukin kenapa disiplin itu sebenarnya adalah superpower sejati yang kalian punya. Soalnya kan kita sering banget dengar dari kecil kalau disiplin itu identik dengan ini aturan yang ketat dan hukuman kalau kita melanggar. Seolah-olah disiplin itu selalu datang dari luar, dari orang lain yang ngawasin kita. Tapi apa benar cuma sebatas itu aja? Nah, ini dia kuncinya. Disiplinnya sebenarnya itu bukan soal nurut sama orang lain, tapi soal membangun kekuatan dari dalam. Ini tuh fondasi yang bikin kita bisa terus konsisten dan tekun, bahkan pas lagi gak ada yang nyuruh atau ngeliatin. Makanya, di usia kalian sekarang yang lagi transisi jadi remaja mandiri, disiplin itu beneran jadi superpower kalian. Kenapa? Karena dengan ini, kalian yang pegang kendali. Kalian yang nentuin mau jadi apa, tanpa perlu disuruh-suruh terus sama orang lain. Oke, jadi apa sih sebenarnya inti dari disiplin itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng biar makin jelas. Gampangnya gini, disiplin itu kemampuan buat ngendaliin diri sendiri. Kalian punya rencana, misalnya, oke, hari ini gue mau belajar 1 jam. Terus kalian beneran lakuin itu? Meskipun lagi ada godaan nonton series baru yang seru banget. Nah, ini bukan bakat dari lahir ya, tapi kebiasaan yang harus dilatih terus-menerus. Dan di dalam disiplin ada satu mesin utamanya, namanya kontrol diri. Ini tuh kemampuan buat bilang, entar dulu ke keinginan main game pas PR numpuk, atau kemampuan buat tetap adem pas lagi ada masalah. Tanpa kontrol diri, disiplin bakal susah banget, bahkan hampir mustahil. Sering banget nih orang salah kaprah, nyamain disiplin sama motivasi. Beda loh, motivasi itu kayak bensin roket, kenceng di awal, ngasih dorongan gede, tapi cepat banget abisnya. Nah, kalau disiplin, itu mesinnya. Dia jalan terus, stabil, bahkan pas lagi nggak ada motivasi sama sekali. Keren kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana dampaknya di kehidupan nyata kalian, terutama di sekolah, biar lebih kebayang. Hayo, siapa yang pernah ngalamin kayak gini? H-1 kali deadline, tugas rasanya kayak gunung, kepala pusing, ujung-ujungnya begadang dan stres. Nah, ini adalah potret paling jujur dari akibat kurangnya disiplin. Dan dampaknya tuh gak cuma bikin stres doang loh. Pertama, tugas jadi numpuk dan bikin frustrasi. Terus, kepercayaan guru dan teman sekelompok bisa menurun. Ya, dia lagi, pasti telat ngumpulinnya. Dan yang paling kerasa, ya nilai yang gak sesuai harapan. Target-target yang udah diimpi-impikan, kayak masuk tim basket atau dapat nilai bagus, ya jadi makin jauh aja rasanya. Tapi, itu kan kalau kita nggak disiplin. Gimana kalau sebaliknya? Apa sih hadiahnya kalau kita berhasil? Yuk, kita intip sisi baiknya. Nah, ini dia pemandangan yang beda banget. Kalau disiplin udah jadi kebiasaan, satu persatu target itu bakal kecentang. Ada rasa puas dan bangga yang nggak bisa dibeli loh. Anggap aja ini investasi buat diri kalian di masa depan. Jadi, manfaatnya itu beneran kerasa banget. Mental kalian jadi lebih tangguh buat ngadepin tantangan di SMA nanti. Waktu jadi lebih efisien, jadi ya stres juga berkurang. Dan yang paling asik, kalian justru punya lebih banyak waktu buat main atau ngelakuin hobi karena semua kewajiban udah beres duluan. Pasti ada yang mikir, oke, kedengarannya keren, tapi mulainya gimana? Tenang, ini bukan sulap. Ada langkah-langkah praktis yang bisa langsung kalian coba hari ini juga. Kuncinya satu, mulai dari yang kecil. Gak usah langsung yang berat-berat. Coba deh, komitmen bangun di jam yang sama tiap pagi tanpa drama. Terus, pasang deadline buat diri sendiri. Kalau lagi malas, coba ingat lagi tujuan besar kalian apa. Oh iya, jangan lupa jaga badan juga, tidur yang cukup, olahraga dikit. Dan terakhir, cari inspirasi. Lihat deh, gimana atlet idola kalian latihan. Kegigihan mereka itu hasil dari disiplin yang luar biasa. Nah, setelah kita bahas semua ini, ada satu hal penting banget yang harus kalian ingat. Kekuatan terbesar buat jadi disiplin itu udah ada di tangan kalian sendiri. Coba deh tebak-tebakan dikit. Kira-kira seberapa besar sih pengaruh kontrol diri kalian terhadap kedisiplinan kalian secara keseluruhan? Coba sebutin angka di kepala kalian.
Jawabannya adalah 58,9%. Angka ini bukan ngasal loh, tapi dari sebuah penelitian. Dan artinya apa? Artinya, lebih dari setengah kekuatan disiplin itu datangnya dari dalam diri kalian sendiri. Jadi yang pegang kendali paling besar itu ya kalian, bukan orang lain atau keadaan. Jadi, ingat ya, tiap hal kecil yang kalian lakuin dengan disiplin hari ini, sekecil apapun itu adalah investasi buat kesuksesan kalian nanti. Sekarang giliran kalian. Jangan cuma jadi penonton, ayo kita mulai aksi bareng-bareng. Coba tulis di kolom komentar, satu hal kecil apa yang bakal kalian lakuin secara disiplin mulai hari ini. Bisa jadi cuma beresin tempat tidur, atau nggak main HP 1 jam sebelum tidur. Apapun itu, yuk kita mulai bangun superpower kita masing-masing.